Halo, ketemu lagi di channel Elma. Melanjutkan cerita kemarin. Sohun berenang untuk menyelamatkan Jihoon. Tiba-tiba rasa sakit pada kepala Sohun muncul yang menyebabkan Sohun tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Sehingga Sohun tenggelam. Saat Jihoon sadar, ia melihat Sohun yang sedang ditolong tim medis. Tapi sayangnya Sohun telah tewas. Hari berikutnya saat pemakaman, Cha datang bersama ibu tiri Sohun. Ibu tiri Sohun diberi surat wasiat dari Sohun. Sohun meminta maaf karena kehadirannya dari wanita simpanan ayahnya sudah membuat ibu tirinya dan ayahnya selalu bertengkar. Saat ayah Sohun datang, dia memarahi Jihoon yang sudah membuat Sohun tewas. Lalu Cha menceritakan kalau Sohun menderita kanker yang selalu dia tutupi selama ini. Lalu asisten Sohun memberikan surat pada orang-orang terdekat Sohun. Lalu Jihoon membaca surat dari Sohun. Sohun memberitahu Jihoon rasa sukanya pada Jihoon. Dia rela melakukan apapun agar Jihoon tahu kalau bukan dirinya membunuh adiknya. Jihoon yang merasa kehilangan Sohun, tak hentinya merasa bersalah pada Sohun yang sudah sengaja memanfaatkan Sohun tanpa tahu Sohun yang sedang sakit. Besok harinya setelah memberi laporan di kantor polisi, Cha menemui Jihoon untuk bertanya penyebab kematian Sohun. Di rumahnya ibu dan saudara tiri Sohun bertanya pada ayah Sohun penyebab kematian Sohun. Ayahnya menyuruh mereka untuk bilang kalau Sohun tewas karena kecelakaan. Lalu Jihoon memberikan rekaman CCTV pada reporter yang bekerja untuk Cha. Dia memberitahu Cha kalau pengacara Shin terlihat di lokasi Sohun tewas. Pengacara Shin yang ditemui Cha bilang kalau bukan dirinya yang ingin mencelakai Jihoon dan menyebabkan Sohun tewas. Lalu Cha menemui Jihoon di rumahnya. Cha mengajak Jihoon untuk bekerja sama menangkap orang yang ingin mencelakai Jihoon yang menyebabkan Sohun tewas. Sebagai gantinya, Cha berjanji akan mengungkapkan semuanya pada media yang terjadi pada adik dan ibu Jihoon. Seperti pada kasus sebelumnya, polisi telah disuap agar tidak melanjutkan kasus kematian Sohun. Ayah Sohun berencana membuat pengacara Shin sebagai tersangka, dengan memaksanya mengaku kalau dia pelakunya. Sebagai gantinya ayah Sohun akan menjamin kehidupan orang tua pengacara Shin. Besok harinya Cha dan Jihoon bertemu dengan pengacara Shin di penjara. Jihoon yang tak percaya kalau pengacara Shin adalah pelakunya, nekat bertemu dengan ayah Sohun dan mengancamnya untuk tidak menghalangi kasus kematian Sohun. Sesuai dengan perjanjian, setelah pengacara Shin mengakui dirinya sebagai pelakunya, pengacara Shin dibebaskan dengan cara yang sama seperti dulu dia lakukan pada Kang Im Bum. Lalu pengacara Shin mendatangi Jihoon. Pengacara Shin berlutut meminta maaf pada Jihoon atas kesalahannya, dan menceritakan semuanya yang dia lakukan pada ibunya dan alasnya menutupi kasus kematian adiknya untuk melindungi Jihoon dari ayah Sohun. Besok harinya Jihoon memberitahu Cha kalau pengacara Shin berada di rumahnya. Lalu Jihoon mengajak Cha untuk bergabung dengan rencananya. Cha menemui orang yang menggantikan posisi pengacara Shin. Cha mencoba untuk menyuapnya agar mau bekerja untuk dirinya. Tapi orang itu malah berbalik mengancam Cha akan membeberkan kasusnya, karena saat ini tak ada pengacara Shin yang melindunginya. Lalu Jihoon bertemu dengan ibu tiri Sohun. Dia menceritakan perasaannya yang sangat membenci ayah Sohun dan rasa bersalahnya yang membesarkan Sohun, anak dari wanita simpanan suaminya. Ibu tiri Sohun mengajak Jihoon untuk bekerja sama mengungkapkan kejahatan yang dilakukan ayah Sohun. Lalu Jihoon dan Cha membawa pengacara Shin ke pemakanan ayah pengacara Shin. Setelahnya, Cha menyuruh pengacara Shin untuk lebih dulu ke mobil. Di sana orang suruhan ayah Sohun kembali mengancam pengacara Shin untuk secepatnya membunuh Jihoon. Besok harinya Cha bertemu dengan ayah Sohun. Cha meminta ayah Sohun untuk bertanggung jawab atas kematian Sohun. Cha memberitahu kalau pengacara Shin memiliki bukti kejahatan dirinya dan akan membahayakan semua orang. Lalu Jihoon pergi bersama pengacara Shin, mengikuti orang suruhan ayah Sohun. Pengacara Shin menodongkan pisau pada orang itu. Lalu Jihoon mengambil semua bukti yang telah dikumpulkan pengacara Shin selama bekerja. Ayah Sohun yang mendengarnya menjadi marah dan memerintahkan untuk membuat pertemuan dengan Jihoon. Saat bertemu dengan Jihoon, Jihoon meminta ayah Sohun untuk mengakui kesalahannya.
Dan pengacara Shin juga menjelaskan kalau dia sudah membayar orang untuk memberitakan kejahatan yang dilakukan ayah Sohun, jika dia tidak mau mengakui kejahatannya dalam 2 hari. Tiba-tiba polisi datang untuk mencari pengacara Shin. Polisi yang mencari Shin memeriksa ke seluruh kamar Sohun. Lalu Ji-hun melihat catatan Sohun tentang keinginannya beberapa hari sebelum dia tewas. Di tempat lain Cha dan Ji-hun menemui pengacara Shin, dan mereka merencanakan akan segera memberitahukan media tentang kejahatan yang dilakukan Cha dan pengacara Shin. Lalu Cha memberikan makanan untuk Ji-hun dan pengacara Shin, tapi karena mereka mulai saling merasa curiga dan tidak mempercayai satu sama lainnya, makanan dari Cha terpaksa ditolak pengacara Shin dan Ji-hun. Di sisi lain saudara tiri Sohun yang kini menjadi kepercayaan ayahnya, bekerja sama dengan Cha dan pengacara Shin untuk menjebak Ji-hun. Malam harinya ayah Sohun menemui pengacara Shin dan Ji-hun. Pengacara Shin yang mulai tersudut mengancam ayah Sohun untuk membebaskan dirinya dan memberikan uang padanya. Ji-hun yang mendesak agar ayah Sohun tidak memberikan pengacara Shin uang, meminta ayah Sohun untuk mengakui saja kejahatannya. Tapi ayah Sohun malah menyalahi Ji-hun karena sudah terlalu jauh mengusik kehidupan dirinya. Ayah Sohun yang menyuruh Ji-hun berhenti ditolak Ji-hun. Akhirnya ayah Sohun lebih memilih untuk memberikan uang pada pengacara Shin dan menyuruh pengacara Shin untuk membunuh Ji-hun. Lalu setelah mendapatkan uangnya pengacara Shin menuruti ayah Sohun untuk membunuh Ji-hun. Besok harinya ayah Sohun memerintah orang suruhannya untuk menemukan mayat Ji-hun yang tiba-tiba menghilang. Ternyata Cha dan pengacara Shin sudah menolong Ji-hun saat terjatuh ke dalam sungai. Lalu Cha bertemu dengan saudara tiri Sohun. Dia memberitahu Cha untuk tidak memberitahu pada media tentang perbuatannya yang dulu. Jika terungkap maka dia akan kehilangan hak sebagai pewaris kekayaan keluarganya. Di tempat Ji-hun dirawat tiba-tiba ada seseorang suruhan ayah Sohun berhasil menemukan Ji-hun. Karena curiga dengan pengacara Shin, Ji-hun menahan pengacara Shin di kamar mandi dan segera berlari meninggalkan kamarnya dan pergi ke apartemen temannya. Esok harinya Ji-hun menemui Cha. Lalu Ji-hun memberikan rekaman ayah Sohun. Ji-hun menyuruh Cha untuk menyebarkan rekaman tersebut pada media. Lalu pengacara Shin bertemu ayah Sohun. Ayahnya Sohun meminta bukti kalau Ji-hun sudah tewas pada malam itu. Lalu dengan segera Cha dibantu reporter yang dulu menyebarkan rekaman tersebut di semua media. Ayah Sohun yang melihat rekaman dirinya menyebar meminta orang kepercayaan untuk segera menghapus rekaman tersebut. Lalu Cha kembali bertemu dengan ayahnya Sohun. Ayahnya Sohun menuduh Cha terlibat dengan Ji-hun. Ayah Sohun meminta Cha bekerja sama untuk menghapus video tersebut. Tapi Cha menolak dan tetap akan membeberkan semua kebenaran yang ada. Di sisi lain pengacara Shin yang mulai terdesak dan takut akan ancaman pada ibunya, membuat pengacara Shin menyerahkan bukti pada saudara tiri Sohun. Sebagai gantinya dia meminta dirinya dan ibu untuk pindahkan ke luar negeri. Tapi sayangnya, bukti yang sangat penting itu menghilang. Cha, Ji-hun dan pengacara Shin saling menyalahkan satu sama lain atas hilangnya barang bukti tersebut. Besok harinya Cha yang sudah putus asa dan lelah dengan keadaan yang ada, meminta reporter yang dia percaya untuk turut meliput dan mengaku bersalah karena juga terlibat. Di hari terakhir Ji-hun akan mengungkapkan kejahatan ayah Sohun. Ji-hun mengumpulkan semua wartawan untuk memberitahukan kejahatan ayahnya Sohun. Lalu ayah Sohun dan keluarga pergi untuk menghalangi tindakan Ji-hun. Tapi Ji-hun dengan dendamnya membeberkan semua fakta semua orang yang terlibat dari awal. Sesuai dengan janjinya Cha mengakui perbuatannya pada adik Ji-hun dan terlibat menutupi kasusnya. Karena banyaknya media yang memberitakan kejahatan ayah Sohun, polisi langsung menangkap keluarga Sohun. Peradilan semua saksi dikumpulkan. Bahkan Kang Im-bum yang dikira sudah mati karena kebakaran dihadirkan karena Cha yang sudah menyembunyikan Kang Im-bum. Berkat kesaksian pengacara Shin dan bukti yang ada, ayah Sohun dan seluruh orang suruhannya berhasil dipenjara. Dan termasuk pengacara Shin juga akhirnya dipenjara. Lalu Ji-hun yang telah berhasil dengan rencananya. Ji-hun dibantu teman-temannya mulai merapikan pakaian Sohun. Ji-hun yang teringat kembali kenangan dengan Sohun, sangat menyesali perbuatannya yang selalu menuduh Sohun sebagai pembunuh adiknya. Dan cerita pun selesai. Terima kasih sudah menonton video aku. Terus dukung aku dengan mensubscribe dan jangan lupa menekan tombol like dan juga komen.
Sampai jumpa.